saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Apa saja keterangan penting yang disampaikan Sambo di sidang dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan majelis hakim nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada pakar hukum pidana Suparji Ahmad yang akan segera bergabung. Kalau kita lihat tadi cermati ada sejumlah keterangan dari Verdi Sambo yang jadi perhatian, termasuk membantah perintah tembak terhadap Yosua, namun menurut Verdi Sambo dirinya memerintahkan untuk hajar cat, begitu berbeda dengan apa yang disampaikan Eliezer dan para saksi lainnya. Dan kalau dari sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, saksi yang dihadirkan hari ini saudara adalah Verdi Sambo. Sambo mengungkap apa yang menurut versinya dilakukan Yosua pada istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Sudah bergabung pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat petang. Petang, Mbak. Ya. Kalau tadi dari keterangan Verdi Sambo yang kita cermati bersama, misalnya ia membantah ada perintah tembak. Pak Suparji melihat apakah jelas Sambo ini menghindari unsur-unsur pidana dalam pembunuhan berencana, bahkan dalam pembunuhan begitu? Ya, apa yang disampaikan adalah sebuah skenario untuk melepaskan ya pertanggungjawaban pidana dia, termasuk kemudian sanksi pidana dia berkaitan dengan peran dia sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan, atau dalam hal ini apakah pembunuhan biasa atau kemudian pembunuhan berencana. Jelas konstruksinya dalam rangka itu ya. Dan ini konsistennya yang telah dibangun dari awal, bahwa dia merasa tidak menyuruh, dia merasa tidak menembak, dia merasa tidak terlibat, bahwa perintah dia adalah untuk kemudian menghajar. Ini adalah satu upaya yang secara sistematis, yang kemudian secara terorganisir dari awal. Sehingga pertanyaannya adalah, sejauh mana itu kemudian mampu meyakinkan hakim, apakah betul ya perintah hajar saja. Pertanyaan sederhananya kah, apakah ketika waktu itu ya si Eliezer ini sudah pegang senjata atau belum gitu kan? Ya. Nah itu kalau seandainya dia sudah pegang senjata, maka kan menjadi tidak logis kalau kemudian dihajar saja. Tetapi kalau kemudian sudah dipersiapkan senjatanya, maka akan sangat mudah terbantahkan bahwa perintahnya adalah bukan perintah dihajar. Jadi ini akan sangat merugikan bagi yang bersangkutan sekiranya bahwa yang dilakukan tadi adalah sebuah kebohongan. Dan kalau kita cermati tadi bahwa hakim juga telah sedemikian jelas dan tegasnya bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak logis, tidak masuk akal gitu loh. Jadi lagi-lagi ini adalah satu skenario yang coba dibangun, tetapi ini akan merugikan secara sangat signifikan karena tentunya apa yang disampaikan adalah dengan sebuah logika, dengan sebuah nalar-nalar yang logis. Versinya Sambo begitu ya, nalar versi Sambo yang coba dibangun di persidangan ini begitu ya Pak Suparji? Ya, kan hakim sudah mengatakan secara jelas tadi, ini tidak masuk akal gitu loh. Ya. Bagaimana dia mengatakan itu. Jadi ini biarlah dia mengatakan apapun, dan hakim kan sudah tadi juga secara terbuka mengatakan, saudara ini masih jadi saksi gitu loh. Bukan sebagai diperiksa sebagai terdakwa. Jadi seolah-olah dia melakukan pembelaan gitu. Padahal konteksnya kan bukan dia untuk membela. Oke, maksud kita perdalam soal ini Pak Suparji. Saat hakim tadi menegur Sambo, Anda diperiksa sebagai saksi bukan sebagai terdakwa. Sekarang Anda disumpah begitu. Nah, apa artinya memang hakim ini melihat bahwa keterangan Sambo ini sudah tidak masuk akal dan bisa dikesampingkan, termasuk juga apakah hakim melihat bahwa ini upaya untuk melepaskan diri ini harus dibangun oleh versi Sambo sejak jadi saksi maupun terdakwa nanti, begitu ya Pak Suparji? Ya, dia kan secara prematur membangun sebuah konstruksi bahwa dia adalah tidak bersalah gitu. Ya, secara prematur membangun konstruksi tidak bersalah, begitu Pak Suparji? Ya, karena apa? Mesti kan dia menyatakan tidak bersalah itu pada konteks ketika dia diperiksa sebagai seorang terdakwa. Tetapi ketika dia sebagai seorang saksi adalah kemudian mengatakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar secara langsung. Tetapi kalau kita coba cermati, apa yang disampaikan tadi itu adalah mengandung muatan-muatan pembelaan.
bahwa dia memerintahkan untuk menembak, dia perintahkan Ya. hanya hajar, Ya. bahwa dia emosi, bahwa dia jengkel dan lain sebagainya. Itu kan sebuah narasi yang memiliki muatan untuk melakukan pembelaan, bukan muatan sebuah kesaksian. Itu yang menarik menurut saya ya. Oke, nah yang menarik begini kan, untuk membentuk keyakinan hakim otomatis harus ada 5 alat bukti, dari 5 alat bukti minimal 2 alat bukti. Tapi dari keterangan Sambo saja misalnya Pak Suparji, saat ia mencoba untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana ke Eliezer, secara runtutan peristiwa mungkinkah itu terjadi? Ya, ini tentunya kan apa yang disidangkan hari ini adalah untuk Eliezer. Ya, bagaimana kemudian Eliezer terbukti melakukan sebuah pembunuhan. Ya. Dan kemudian bermaksud minta keterangan dari saksi-saksi, salah satunya adalah Freddy Sambo. Dan pada kali ini muatan yang disampaikan adalah mengandung muatan sebuah pembelaan. Namun demikian, bahwa kalau kita cermati, untuk konstruksi bahwa Eliezer bertanggung jawab untuk melakukan penembakan, itu kan sudah diakui bahwa dialah yang kemudian melakukan penembakan. Jadi ini adalah satu fakta persidangan atau kemudian kesaksian atau kemudian pengakuan dari terdakwa Eliezer meskipun belum diperiksa. Tapi sejauh ini posisi dia sebagai justice kolaborator adalah sebuah posisi yang bermaksud bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar adanya tindak pidana, adanya sebuah kejahatan. Jadi kali ini sebetulnya yang dimaui oleh hakim adalah sejauh mana peran dari Eliezer itu. Apakah dia ini adalah sebagai orang yang diperintahkan begitu saja, Ya. atau kemudian dia mengambil inisiasi, atau kemudian dia sebagai orang yang pelaku, atau kemudian turut serta. Ini adalah kepentingan untuk Eliezer, untuk pertanggungjawaban pidana Eliezer kali ini kan. Ya. Oke, dan kalau melihat posisi Sambo ini, apakah yang dicermati juga oleh Pak Suparji, ia menunjuk pertanggungjawaban pidana atau ingin melimpahkan pertanggungjawaban pidana ke Eliezer, karena dia sejak tadi tidak menyebut Ricky atau Kuat ikut terlibat di peristiwa pembunuhan Yosua. Ya, memang ini Eliezer ini berada dalam lorong kesunyian, kesendirian untuk kemudian mengungkap kebenaran dan memperoleh sebuah keadilan. Mengingat apa? Dari 4 terdakwa yang lain selalu membantah ya, ada kecenderungan membantah apa yang disampaikan oleh Eliezer. Termasuk saksi-saksi sebelumnya itu mengandung muatan, menyudutkan Eliezer. Dengan demikian adalah menjadi tidak salah kalau kita punya asumsi bahwa sebetulnya beban pertanggungjawaban bermaksud kemudian dilimpahkan sepenuhnya kepada Eliezer. Tetapi semuanya kan sangat tergantung dari keyakinan hakim, dari keyakinan jaksa penuntut umum untuk kemudian menilai sejauh mana keterangan siapa yang benar, sejauh mana keterangan siapa yang logis. Tentunya tidak hanya berdasarkan kesaksian saja, akan dinilai dengan alat bukti yang lain, berupa petunjuk, keterangan ahli, atau kemudian dokumen-dokumen surat, atau kemudian keterangan terdakwa nanti. Saya kira demikian. Ya, jadi tidak hanya keterangan saksi saja, tapi juga ada alat bukti lainnya juga yang harus dihadirkan di persidangan. Pak Erman Umar juga sudah bergabung. Pak Erman, pengacara dari Ricky Rizal, bisa mendengar suara saya Pak Erman? Dengan Friska di sini. Pak Erman, dengan Friska di sini, bisa mendengar suara saya? Ya, dengar, Mas. Oke, kalau dari Pak Erman lihat dari keterangan Verdi Sambo, mana yang tidak benar, mana yang sesuai, atau tidak benar semuanya? Ya, kalau dilihat tadi, Ricky tidak ada yang entah ya, tidak ada yang, karena memang termasuk soal yang hajar cat itu, karena perintah, kalau kita dengarkan keterangan saksi berkali-kali disebutkan ada perintah tembak dari Verdi Sambo, tapi kalau dari Sambo bilang tadi hajar cat begitu. Ricky tidak membantah itu? Ya, karena dia artinya sampaikan yang keterangan tadi itu dia tidak khusus ke dia kan, itu khusus masalah Richard, makanya dia yang khusus yang masalah itu dia tidak bantah, karena memang posisinya tidak seperti itu yang dia dengar gitu. Jadi berbeda apa, dia kan memang yang pertama ini memang dia saat dia memang awalnya dicerita berulang bahwa kejadian apa kejadian di Malang, dia bilang tidak. Kemudian kejadian yang sebenarnya adalah pelecehan terhadap ibu. Sambo menangis, kemudian saya akan panggil Joshua, kalau dia melawan tolong bantu saya, tolong backup saya.
dan apakah sudah siap menembak kalau melawan itu. Tapi kan khusus tadi dia tidak, si pihak Sambo tidak ini, jadi dia tidak perlu mengklarifikasi. Kalau versinya Ricky dari keterangan kepada Anda sejak awal juga di BAP, apakah perintah Sambo itu untuk menembak jika ada perlawanan Yosua atau sejak awal perintah untuk menembak Yosua? Karena itu dua hal yang berbeda tentu. Ya, pertama kan memang disampaikan saya akan mengklarifikasi, memanggil Joshua. Sebagai tugas saudara, kalau saya minta klarifikasi kalau si Joshua melawan, kamu berani bantu saya nggak untuk menembak? Memang kalau untuk Ricky sendiri memang disampaikan seperti itu. Tapi kan Ricky sudah menolak, dia tidak mau, dia tidak. Ya, kalau dari versinya Ricky, dari awal memang klarifikasi yang akan dilakukan Sambo, bukan menembak untuk menembak Yosua, maksud saya bukan menembak, bukan mengklarifikasi tadi. Kalimatnya memang dari awal menyebut klarifikasi, tapi kan ada tahapannya. Kalau si Joshua melawan, kamu berani tembak nggak? Jadi itu tetap karena dia sampaikan juga untuk tembak ya. Pada saat itu dia tidak mau berani. Ada sekuens ini Pak Suparji, kalau kita dengarkan dari awal kasus tampaknya baru didengarkan saat keterangan Sambo sekarang. Pak Suparji melihatnya apa? Apakah ini ingin melepaskan itu? Inginnya itu klarifikasi terhadap Yosua, bukan menembak Yosua sejak awal gitu Pak Suparji? Ya, ini menarik kan, bagaimana mengkonfrontasi ya keterangan Ricky dengan Sambo ya. Karena Ricky kan kalau kita cermati dari awal mengatakan tidak sanggup sanggup untuk melaksanakan perintah ya, untuk menembak. Nah, berarti kan perintahnya adalah menembak. Tetapi tadi Bang Umar mengatakan ya kalau melawan tadi kemudian ditembak. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketidaksanggupan itu untuk menghadapi perlawanan atau kemudian untuk menembak atau kemudian untuk menghajar saja. Jadi ini adalah satu keterangan yang cukup menentukan sejauh mana perintahnya tadi itu. Tetapi logikanya menurut saya adalah ketidaksanggupan seseorang itu adalah ketika dalam konteks misalnya untuk menghabisi nyawanya atau kemudian menjadi eksekutor dalam hal ini. Tetapi lagi-lagi kan nanti akan ditentukan oleh fakta-fakta persidangan berikutnya. Jadi kalau sekiranya bahwa Ricky nanti akan memberikan keterangan perintahnya adalah perintah untuk misalnya menembak dan kemudian dia menyatakan tidak sanggup, maka menjadi terpantahkan keterangan dari Sambo bahwa mengatakan perintahnya hajar gitu loh. Karena ternyata Ricky adalah mengatakan tidak sanggup. Tidak sanggupnya kalau untuk menghajar kan mestinya bukan hal yang dihindari atau mengatakan tidak sanggup. Ini menariknya di situ, Mbak Priska. Ya. Dan konsistensi itu diuji nanti sampai akhir sidang, Pak Erman. Ya, kalau Ricky sudah siapkah untuk konsisten? Karena kemarin juga sempat ditegur oleh hakim saat bersaksi begitu. Oh, dia tetap kalau pemeriksaan dia lanjut nanti itu dia konsisten. Jadi kalau hanya hakim itu, menurut saya itu kan penilaian hakim yang menggabungkan pernyataan saksi yang lain, kemudian didorong si Ricky berbohong. Tapi padahal ya tentunya nggak bisa seperti itu. Majelis hakim juga sebenarnya tidak boleh membuat sikap seperti itu. Boleh dikorek, cara dikorek segala macam sampai sedetailnya bagaimana mengorek sampai dia terbuka atau tidak. Tapi kan ini ya, setelah saudara Ricky menyampaikan keterangan di ujung penilaian tidak benar, saudara berbohong, kami tahu. Nah kalau itu aja nggak apa-apa, tapi jangan dibawa-bawa keterangan saksi lain kepada dia, harusnya cukup keterangan dia yang dinilai. Menurut saya. Oke, dan persidangan masih berlanjut ya, memang satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti, harus di cross check dan dikumpulkan bukti-bukti yang valid, tapi yang jelas saat seseorang berada di bangku saksi harus berbicara jujur karena berada di bawah sumpah. Terima kasih sekali lagi Pak Erman Umar, terima kasih Pak Suparji Ahmad telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, hakim sempat menyatakan keterangan Sambo tak masuk akal. Bagaimana Sambo menyikapi hal ini? Kita bahas bersama pakar mikro ekspresi usai jeda.